Penyelidikan IPA sesi 2 oleh Bu Ulan dari SMP Muhammadiyah Batu. Bidang kajian IPA terdiri dari 1. Fisika. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Bidang kajian IPA yang kedua yaitu biologi. Biologi biasanya mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Berikutnya yang ketiga yaitu kimia. Kimia mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan zat. Yang keempat yaitu astronomi. Astronomi ini biasanya mempelajari tentang asal mula bumi, baik itu bintang-bintang, planet-planet, perkembangan dan keadaan saat ini, atau juga tentang berbagai benda-benda langit lainnya. Berikutnya, bagaimana proses munculnya sains? Sains tidak muncul secara tiba-tiba. Ada proses yang mengiringi kemunculannya. Proses ini disebut dengan prinsip penyelidikan ilmiah atau metode ilmiah. Nah, kalau sudah tahu bagaimana proses munculnya sains, berikutnya apa saja ya tahapan dari metode ilmiah itu? Langkah pertama dimulai dari pertanyaan. Sains selalu muncul dari rasa penasaran, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan. Para penemu sains biasanya digelisahkan dengan rasa penasaran, sehingga memunculkan banyak pertanyaan. Contohnya, mengapa benda selalu jatuh ke bawah? Apakah manusia bisa terbang? Mengapa terjadi gerhana? Dan masih banyak contoh lainnya mengenai pertanyaan. Setelah membuat pertanyaan, berikutnya adalah hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis biasanya menjawab sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Seperti pertanyaan yang pertama tadi, mengapa benda selalu jatuh ke bawah? Berarti hipotesisnya karena adanya gaya gravitasi. Atau apakah manusia bisa terbang? Misalkan hipotesisnya adalah tidak, karena tidak memiliki sayap. Dan contoh hipotesis lainnya. Tahap yang kedua yaitu pengamatan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita perlu melakukan pengamatan terhadap objek yang membuat kita penasaran itu. Pengamatan bisa dilakukan dengan panca indera, seperti melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, membau dengan hidung, merasakan dengan kulit, dan mengecap dengan lidah. Kita juga bisa menggunakan alat ukur yang relevan. Jika perlu, kita bisa melakukan eksperimen atau percobaan sains untuk diamati secara intensif. Langkah berikutnya yaitu inferensi atau nama lainnya adalah analisis. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, itu yang ada di dalam analisis. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Langkah yang keempat yaitu komunikasi. Hasil penyelidikan harus dikomunikasikan kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar-gambar yang relevan lainnya. Dari hasil penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan dari proses penyelidikan ilmiah terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, pertanyaan.
Dari pertanyaan ini nanti muncullah hipotesis. Yang kedua pengamatan, yang ketiga inferensi, yang keempat komunikasi. Demikian penjelasan proses penyelidikan ilmiah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi yang ketiga, penerapan dari metode ilmiah. Sampai jumpa.